Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailir ridha was sa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, itu melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Furqan yang kita cintai. Salawat beriringan salam tentunya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal akhwali muqtahim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya semaksimal mungkin dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, salah seorang anak Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah memegang pundaknya dan memberikan pesan berharga. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirun sabil. Artinya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau pengembara. Dari nasihat yang singkat tersebut, ada dua poin penting yang disampaikan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Tentunya, nasihat itu bukan berlaku untuk Abdullah bin Umar saja, tetapi berlaku untuk kita semua selaku umat akhir zaman. Nasihat yang pertama, kita hendak hidupnya seperti orang asing yang menetap di negeri asing. Sebagaimana hidup di negeri asing, hatinya tidak terpikat dengan negeri asing tersebut. Sebaliknya, hatinya tetap tergantung dengan tanah airnya. Ia bermukim di dunia untuk menyelesaikan tugas persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, yaitu akhirat kelak. Adapun nasihat poin yang kedua, hendaknya kita hidup seperti musafir yang tidak menetap sama sekali, sebagaimana layaknya seorang musafir atau pengembara. Dia tidak memiliki rumah sendiri, tidak punya tempat tinggal sendiri, dan tidak punya negeri yang didiami secara pribadi. Kalaupun yang ditempati rumah sendiri, dia menyadari semua fasilitas yang ditempatinya hanyalah sementara, tidak kekal abadi. Semua fasilitas yang dimiliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik pemilik kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, dunia yang ditempati saat ini bukanlah negeri untuk menetap yang abadi. Ia menyadari dunia adalah tempat sementara, bukan tempat tinggal abadi. Tempat tinggal yang abadi dan hakiki adalah surga yang luasnya langit dan bumi. Surga ini diperoleh melalui proses tahapan yang sangat panjang, dimulai dari kehidupan di alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat, mengikuti hisab sangat panjang sampai berhenti di garis finish, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus dipesankan kepada sahabatnya Abdullah bin Umar, dan tentunya untuk diamalkan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berkaitan dengan pesan tersebut, sudah selayaknya kita selalu waspada agar tidak terlena dengan kehidupan dunia. Sebaliknya, kita harus semangat bekerja dan semangat beribadah sebagai bekal untuk dibawa ke negeri akhirat nanti. Agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi, paling tidak ada poin penting yang perlu disampaikan. Adapun yang pertama, yaitu tentang anak dan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Pada surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kaum muslimin agar jangan sampai kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak membuat manusia lalai dari kewajibannya kepada Allah. Di akhir zaman saat ini, banyak manusia lupa kepada Allah karena kesibukan mencari harta. Dalam pandangan Islam, bekerja mencari dan mengumpulkan harta tidak dilarang, bahkan diwajibkan bagi setiap insan, terkhusus kepada kepala keluarga. Namun jika sampai melalaikan kewajiban seperti ibadah solat, sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Inilah mengapa Rasulullah SAW mengingatkan bahwa harta adalah bagian dari fitnah atau cobaan. Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-malu. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berikut yang sering menyebabkan manusia lalai dari mengingat Allah juga adalah persoalan terhadap anak. Mencintai dan menyayangi anak adalah kewajiban bagi orang tuanya. Tetapi jangan sampai terjadi mencintai dan menyayangi anak secara berlebihan ternyata membawa ke jalan keburukan dan melalaikan ibadah kepada Allah. Mengapa terjadi demikian? Salah satu jawabannya adalah karena orang tua tidak membekali anak-anak dengan pendidikan agama Islam. Alhasil, di fenomena akhir zaman ini banyak anak-anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana yang kita saksikan di berita, media sosial, ataupun televisi. Ada sebagian anak memenjarakan orang tuanya lantaran berebut harta waris. Ada sebagian anak mengusir orang tuanya karena tidak dibelikan barang yang ia inginkan. Lebih menyedihkan lagi ada anak yang sampai membunuh orang tuanya karena tidak dituruti kehendaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun poin yang kedua, agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi, kita diperintahkan memanfaatkan rezeki yang diperoleh di jalan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Pada surat Al-Munafiqun ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menghimbau kaum mukminin untuk mengalokasikan sebagian hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Marilah kita kembali bertekad untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai ladang mencari bekal amal soleh yang akan kita bawa di kampung akhirat nanti. Karena secara prinsip kita semua seperti orang musafir di kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, taufik dan inayah,
agar kita senantiasa istiqomah bekerja dan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukr ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزال والمهان وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.